Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita lanjutin pembahasan novel Komodo Suganadeka sebelumnya, top part 25. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, perang terbesar antara manusia melawan iblis sudah dimulai. Hampir semua bentrokan terjadi di wilayah perbatasan karena dari dulu manusia dan iblis memang sudah membangun banyak benteng di wilayah itu. Dan tentu tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Tapi biasanya pihak iblis yang akan menyerang duluan, sedangkan manusia cenderung bertahan dan mempertahankan benteng mereka. Sanatoria yang menjadi komandan pasukan kedua sepertinya berhasil menaklukkan benteng Okun dengan memanfaatkan pasukan Anogat yang jumlahnya sangat banyak, atau dikenal sebagai monyet balas dendam. Itu monster emang sangat ekstrim sih, karena jika salah satu dilukai, maka pasukan lainnya yang sekawan dengan itu akan menyerang tanpa henti sampai target mereka mati. Sedangkan populasi Anogat luar biasa banyak di wilayah pegunungan mistik. Lalu di sisi lain, Hue yang menjadi komandan pasukan ke-6 sedang bersiap untuk menaklukkan benteng Dazora yang dijaga oleh penyihir terkuat yaitu kakek Ronan. Hue adalah komandan termuda dari semua komandan, walaupun ia bukan anak kecil seperti penampilannya. Di samping umurnya yang muda, Hue juga mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan hampir semua keluarganya seperti itu. Ada alasan kenapa garis keturunan Hue cukup berbeda dari kebanyakan iblis pada umumnya. Jadi di masa lalu, ada iblis yang menjalin hubungan dengan ras elf dan akhirnya mereka mempunyai keturunan yang saat ini menjadi garis keturunan keluarga Hue. Makanya dia mengalami pertumbuhan yang sangat lambat seperti halnya ras elf. Memang sulit dipercaya kalau ada elf yang mau berhubungan dengan ras lain, tapi kemungkinan terbesarnya seperti itu kata Hue. Nyatanya dia mempunyai tingkatan sihir yang cukup tinggi dibanding iblis lainnya, tapi lemah dalam hal fisik. Dan karena kemampuan sihirnya itulah, Hue diangkat menjadi komandan. Walaupun Hue merasa dirinya cuma dijadikan pelengkap, karena kebetulan di masa ini tidak banyak iblis yang mempunyai tingkatan sihir setinggi dirinya. Tapi dari segi pengalaman mental dan strategi, jelas komandan lain masih jauh lebih baik, karena tidak mudah untuk mendapatkan gelar komandan. Pada umumnya orang itu harus mempunyai prestasi atau pencapaian besar untuk bisa diangkat sebagai komandan. Soalnya keluarga bangsawan mereka juga akan ikut dipandang dan dihormati. Cuma di waktu ini ras iblis sedang mengalami krisis yang besar akibat perang besar sebelumnya dan baru berusaha memulihkan wilayah mereka. Tapi tiba-tiba seorang gadis kecil datang dan mengklaim dirinya sebagai raja iblis baru, yaitu Ariel. Dan dengan kebijakannya yang ekstrim, lagi-lagi ras iblis dipaksa untuk berperang melawan manusia dan untuk tujuan apa mereka juga tidak tahu. Satu hal yang pasti, kalau menentang perintah Ariel berarti sama saja mati. Di sini Hue menjelaskan kalau semua komandan hanya disuruh untuk membunuh pasukan manusia sebanyak mungkin dan tidak diizinkan untuk mundur selama mereka belum menciptakan korban yang banyak. Dan Hue juga mempunyai penilaian yang sama seperti Sanatoria terhadap Ariel karena dia sudah menyaksikan sendiri kekuatan Ariel yang sangat mengerikan. Jadi mau tidak mau, Hue juga bertindak seperti Sanatoria. Saat itu, Hue dan pasukannya sudah berkali-kali menyerang benteng Dazora dengan sihir skala besar, tapi selalu saja serangan mereka bisa dihentikan. Untuk menciptakan sihir skala besar itu butuh beberapa orang dan setiap orang juga harus mempunyai level yang cukup tinggi. Tapi dari dulu Hue memang sengaja merekrut para iblis yang berbakat dalam hal sihir, jadi dalam pertarungan jarak jauh, pasukan Ke-6 sangat unggul. Jika ada satu orang yang mampu menciptakan sihir agung itu udah dianggap legenda guys. Sihir agung atau level tinggi itu seperti tombak kegelapan Kumoko atau tombak api kakek Ronan yang mempunyai daya kerusakan sangat besar. Umumnya itu harus diciptakan bersama-sama oleh gabungan penyihir kuat. Saat itu Hue dan pasukannya mulai panik karena semua serangan mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Justru sebaliknya pasukan Hue mulai mengalami dampak akibat serangan dari benteng Dazora. Dan itu bukan serangan besar, tapi kenapa bisa mengalahkan semua sihir yang dilancarkan oleh pasukan Hue? Dia merasa janggal dengan hal itu dan saat itu salah satu ajudan Hue menyarankan untuk mundur. Namun Hue tidak mau melakukannya karena jika mundur begitu saja maka Ariel akan membunuhnya. Dan Hue cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jadi saat itu Hue memerintahkan pasukannya untuk bersiap menciptakan serangan yang sangat besar. Namun sebelum Hue selesai merapalkan mantranya, tiba-tiba Hue merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak dan tak lama setelah itu pandangannya mulai gelap dan akhirnya dia pun mati.
Padahal udah disemangatin sama Shiraori, tapi ya lawan dia adalah kakek Ronan, tentu Uwe bukan tandingannya sama sekali, apalagi dia malah nantang adu sihir. Jadi kali ini benteng Dazora berhasil dipertahankan oleh manusia. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Ronan sendiri guys. Sebelum perang dimulai, Ronan sempat menemui Julius dan saat itu Julius sedang bersama Hyrins. Ronan hanya ingin melihat Julius karena sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu sekaligus mengamati perkembangannya di waktu ini. Intinya kalau Julius mulai berpikir naif itu langsung ditegur sama kakek Ronan dan selalu seperti itu dari dulu. Karena Ronan tidak ingin Julius mati muda dan setidaknya jangan mati dulu sebelum Ronan mati. Sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan Ronan dan mereka selalu mati lebih dulu. Apalagi Julius adalah murid pertamanya. Di sini Ronan berpesan kalau perang kali ini tidak main-main dan kemungkinan pihak iblis mempunyai orang yang kekuatannya sangat besar. Karena sebelum perang dimulai, pihak manusia mengirimkan mata-mata khusus yang di dalamnya adalah pasukan elit yang sangat terlatih. Tapi pasukan itu sampai saat ini tidak pernah kembali, bahkan tidak satu pun dari mereka. Mengetahui hal itu, ekspresi Julius seperti kasihan pada mereka. Namun Ronan yang menyadari itu langsung memarahi Julius dan hilangkan pemikiran seperti itu. Pokoknya kakek Ronan memaksa Julius, jika sudah di tengah peperangan nanti, pikirkan dirimu sendiri dan jangan pernah memikirkan nyawa orang lain. Karena kau sangat lemah dan kau sangat paham dengan hal itu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau bahkan tidak mungkin bisa mengalahkanku dan kau sudah tahu kalau masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat dariku. Salah satunya adalah Nightmare atau Sang Tuan dan Julius sudah pernah menyaksikan kekuatannya. Sampai saat ini Ronan kalau nyebut Shiraori itu masih menggunakan Tuan guys. Dan entah kenapa Julius nggak pernah bertanya mengenai hal itu. Ronan berpesan jika ada musuh yang tidak sanggup kau kalahkan, maka lebih baik kau melarikan diri dan jangan pikirkan gelar pahlawanmu. Saat itu Harin mengatakan, jangan khawatir, aku akan selalu ada untuk melindungi Julius. Tapi Ronan bilang, aku tidak yakin dengan hal itu karena kau bahkan lebih lemah dari Julius. Namun Ronan juga tahu kalau Hyrins akan selalu mempertaruhkan nyawanya untuk Julius. Setelah mendengar semua itu, Julius bilang dirinya akan menuruti nasihat Ronan dan dari dulu Julius juga udah seperti itu. Nyatanya saat melawan Sanatoria dan Hue, Julius juga tidak ragu untuk melarikan diri. Di sini Ronan yang terlalu khawatir sih, padahal ya Julius sudah sangat kuat untuk ukuran iblis ataupun manusia pada umumnya. Cuma dari dulu kan Ronan selalu membandingkan semua kekuatan dengan kekuatan Shiraori, jadi semuanya kelihatan lemah. Dan sayangnya Julius harus bertemu dengan Shiraori, jadi bagaimana mau melarikan diri guys. Setelah basa-basi cukup lama, Ronan kembali ke Reksanan dan singkat cerita dia menerima tugas untuk mempertahankan benteng Dazora. Sebenarnya benteng itu cuma dijaga oleh pasukan yang sangat sedikit, tapi mereka sudah menerima pelatihan sihir dari Ronan. Jadi dulu setelah Ronan tidak lagi melatih Julius dan Aurel, ada banyak pasukan yang dilatih oleh Ronan, tapi karena pelatihan Ronan sangat mengerikan, jadi hanya ada beberapa yang sanggup bertahan. Dan orang-orang itulah yang saat ini sedang bertempur melawan pasukan Hue. Tapi kata Ronan, mereka hanya sanggup menjalani latihan tahap 1, jadi masih jauh dari tahap yang dijalani oleh Aurel dan Julius. Namun itu pun sudah sanggup memojokkan pasukan Hue yang jumlahnya lumayan banyak. Teknik sihir yang dikembangkan Ronan tuh gini guys. Umumnya sihir angin, api, atau elemen apapun itu tidak bisa dikendalikan dan hanya bergerak sesuai mantra yang mereka ciptakan. Termasuk kekuatan dan kecepatan dalam serangan itu. Namun setelah Ronan mempelajari para elemen kan dia jadi tahu kalau elemen sihir itu bisa dikendalikan dan bisa ditingkatkan kekuatannya, tidak peduli itu skala kecil ataupun besar, selama Ronan memahami susunan dari sihir itu. Dan teknik seperti itu juga yang selalu diajarkan pada Sophia dan Merah dari dulu. Makanya tadi Hue bingung kenapa serangan besarnya bisa dihancurkan dengan mudah hanya dengan serangan kecil. Karena kekuatan dan kecepatan dari sihir itu sudah ditingkatkan oleh Ronan. Saat itu dari jarak yang sangat jauh, Ronan melancarkan serangan langsung pada kepala Hue dan satu serangan itu langsung membunuhnya. Bukannya pasukan Hue lemah, tapi Ronannya yang terlalu kuat. Ronan juga mengatakan jika Hue dan pasukannya menyerang benteng lain, mungkin mereka akan menang. Banyak korban yang mati di pasukan Hue, sedangkan pihak Ronan hanya mengalami kerugian sedikit dan setelah itu Ronan menyuruh para muridnya untuk mengobati yang terluka, tapi jangan pernah lengah sedikit pun. Lalu di sisi lain Shiraori menjelaskan kalau pasukan keempat yang dipimpin oleh Merah juga siap menyerang benteng di wilayah itu. Tapi karena itu adalah Merah, jadi Shiraori tidak perlu khawatir. Wilayah itu dipenuhi oleh hutan dan danau yang sangat luas dan menjadi sarang bagi monster kuat di daerah itu.
Kunihiko dan Asaka yang di waktu ini sudah menjadi petualang kuat juga ikut membantu menjaga benteng manusia. Dan kita lihat dari sudut pandang mereka. Mengenai masa lalu Kunihiko dan Asaka, gue akan bersingkat aja guys. Intinya mereka adalah teman yang sangat dekat, tapi karena saking dekatnya, dulu mereka saling canggung satu sama lain kalau sudah menyinggung masalah percintaan. Tapi karena Kunihiko tidak ingin Asaka sampai ditikung oleh pria lain, jadi akhirnya Kunihiko memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya, dan jelas Asaka juga mencintainya sebagai teman, sahabat, dan kekasihnya. Padahal gue berharap Asaka kena tikung sih karena dia sangat cantik guys. Mereka berdua sudah berjanji akan menikah nantinya di kemudian hari. Dulu setelah desanya dibantai sama Mera, kan mereka berdua diasuh oleh seorang petualang bernama Goto. Dan hari-hari Goto terus melatih mereka tanpa henti. Lalu setelah menjadi petualang, Kunihiko dan Asaka selalu mengambil tugas yang cukup sulit sekaligus berkeliling dunia untuk mengalahkan monster kuat seperti naga, angin, dan petir. Bahkan mereka berdua juga menciptakan senjata dari monster itu, yaitu pedang petir milik Kunihiko dan tongkat angin milik Asaka. Di waktu ini mereka sudah menjadi petualang rank A, tapi mereka udah biasa mengambil misi tingkat S dan hanya menunggu waktu saja mereka sampai menjadi petualang rank S. Terkadang mereka berdua juga ditawari untuk menerima jabatan di kekaisaran, dan jika mereka menerima itu, otomatis akan menjadi bangsawan yang sangat dihormati. Namun Kunihiko sangat suka berpetualang, walaupun sebenarnya Asaka hanya ingin hidup damai karena tidak hanya satu atau dua kali mereka hampir saja mati akibat monster yang mereka kalahkan. Tapi ya selama Asaka bersama Kunihiko, mau apapun yang terjadi itu tidak masalah. Alasan kuat kenapa Kunihiko selalu berpetualang juga agar dirinya menjadi lebih kuat dan nantinya bisa membalas perbuatan Mera. Jelas dalam hati mereka masih mempunyai dendam yang sangat besar pada Mera. Saat itu ada satu benteng manusia yang kekurangan pasukan dan orang yang menguasai kota itu juga tidak becus dalam peperangan. Jadi pihak Reksanan memerintahkan para petualang untuk membantu melindungi benteng itu. Walaupun mereka bebas mau bertempur di barisan depan ataupun belakang. Makanya Kunihiko dan Asaka ada di benteng itu, termasuk Goto juga bersama mereka. Dan mereka bertiga juga basa-basi cukup lama di sini, tapi Goto bilang kalau benteng itu saat ini sudah dipegang oleh orang yang tepat yang menjadi ajudan dari penguasa kota itu, yaitu Aurel. Karena semalam Goto sempat mabuk bersama Aurel, makanya Goto tahu itu. Waktu itu jauh di depan mereka sudah terjadi peperangan besar antara pasukan manusia melawan pasukan Mera. Para petualang juga ikut mulai mendukung dari belakang. Di tengah kerumunan itu, Kunihiko merasa ada yang sedang mengawasinya, dan setelah Kunihiko mencarinya, ternyata hanya ada seorang anak kecil yang memakai jubah hitam yang terus melihatnya dari kejauhan. Oh iya, kampung halaman Goto itu ada di dekat benteng Okun, jadi kemungkinan besar semua keluarga dan desanya sudah kena bantai sama pasukan Anogat Sanotoria. Tapi di sini Goto dan Kunihiko belum mendengar informasi apapun dari benteng Okun. Lalu tak lama kemudian di atas pasukan Mera muncul sebuah tombak kegelapan yang ukurannya sangat besar. Semua orang yang melihatnya tentu saja langsung panik, namun para penyihir manusia mulai bersiap menghalau serangan itu. Kunihiko dan Goto yang menyadari kalau tombak kegelapan itu sangat kuat langsung mengeluarkan serangan terkuat mereka masing-masing. Jadi 3 kombinasi serangan terkuat melawan satu tombak kegelapan. Setelah itu benturan kekuatan terjadi di atas mereka dan mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat. Namun perlahan kombinasi dari 3 serangan mereka mulai lenyap, sedangkan tombak kegelapan terus melesat ke arah benteng. Dan itu sampai menghancurkan beberapa dinding benteng bagian terdalam. Padahal benteng dilapisi banyak dinding dan di sana juga ada penyihir yang memperkuat pertahanan itu, tapi ternyata tidak sanggup menahannya. Bagi Kunihiko itu adalah sihir yang sangat gila. Butuh banyak penyihir level tinggi untuk menciptakan serangan sekuat itu, dan Kunihiko sendiri tidak yakin para manusia mampu menciptakannya. Tapi mungkin pihak iblis juga hanya mampu menciptakan satu dari itu. Lalu Kunihiko dan Asaka mulai maju dan menyerang pasukan iblis satu persatu. Di waktu ini stat Kunihiko dan Asaka itu sekitar 2000-an lebih guys, atau ya sekitar 3000-an. Karena mereka merasa paling kuat di antara banyak petualang rank A ataupun rank S. Tapi di saat mereka masih berpikir, tiba-tiba muncul satu tombak kegelapan yang sama seperti sebelumnya, dan Kunihiko langsung mencari posisi para penyihir yang menciptakan itu. Karena akan sangat gawat jika serangan itu dilepaskan untuk yang kedua kalinya. Tidak butuh waktu lama, Kunihiko menemukan posisinya dan langsung melancarkan serangan petir ke arah itu, hingga petirnya sampai menyingkirkan pasukan iblis yang menghalanginya. Dan ternyata cuma satu orang yang menciptakan tombak kegelapan sebesar itu, namun Kunihiko berhasil menggagalkan mantranya, bahkan serangan petirnya juga mengenainya dengan telak.
Tapi orang itu tidak terluka sama sekali. Ya, dia adalah Merazopis, orang yang selama ini dicari oleh Kunihiko dan Asaka, dan karena dialah dua bocah ini selalu berjuang untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah satu dari sejuta kesempatan mereka bisa menemukan Merazopis. Begitulah yang dipikirkan oleh bocah itu sebelum akhirnya pedang merah hampir saja mengenai kepala Kunihiko. Jika dia telat menghindar 1 detik saja, maka sudah pasti Kunihiko akan mati. Asaka yang memperhatikan setiap gerakan merah sangat menyesal karena sudah menganggap ini adalah kesempatan yang baik. Justru nyawa mereka berdua lah yang terancam saat itu. Dari gerakan dan ayunan pedang merah, Asaka bisa tahu kalau dia sangat terlatih dan tidak bisa membayangkan sebanyak apa latihan atau pertarungan yang sudah merah lalui. Hingga semua gerakannya seefektif dan sehalus itu. Semakin lama melihat Kunihiko terancam, Asaka semakin ketakutan. Padahal dari tadi Asaka juga ikut menyerang merah dari sisi yang berbeda. Namun merah bisa dengan mudah mengatasi sisir Asaka, sekaligus beradu pedang dengan Kunihiko. Kalau terus seperti itu, tidak lama lagi mereka berdua juga akan terbunuh oleh merah. Karena di sini Asaka dan Kunihiko sudah mengeluarkan kekuatan sampai batas maksimal mereka, tapi merah dengan santainya bisa menahan semua serangan itu. Bahkan Kunihiko dan Asaka juga mulai mendapat luka dari merah. Tak lama kemudian di tengah pertarungan mereka ada satu sihir kuat yang diarahkan ke tubuh merah, walaupun merah juga bisa menghindarinya. Asaka merasakan sihir itu berasal dari dalam benteng yang jaraknya sangat jauh, tapi serangannya bisa seakurat itu. Yang berarti pengguna sihir itu harus ada di level yang cukup tinggi. Dia adalah Aurel guys, yang juga ikut membantu Kunihiko dan Asaka dari jarak jauh. Jadi setelah itu merah menghadapi mereka bertiga sekaligus, namun situasinya masih sama seperti sebelumnya. Kunihiko, Asaka, dan Aurel belum ada yang bisa menembus pertahanan Merazopis. Padahal Aurel terus menembaki merah dari jarak jauh. Lalu tiba-tiba ada satu serangan angin yang akhirnya mengenai tubuh merah dari belakang, dan itu dilakukan oleh bocah yang menggunakan jubah hitam sebelumnya. Dan dia adalah Oka Sensei yang lagi-lagi nimbrung ke peperangan untuk menemui para muridnya. Tapi serangan anginnya sempat mengenai merah, yang berarti itu harus lebih cepat dari serangan Asaka ataupun Aurel. Jadi kali ini merah menghadapi mereka berempat sekaligus. Cukup lama pertarungan itu berlangsung dan lama-kelamaan merah terlihat mulai kerepotan. Saat itu merah dengan sengaja menerima serangan Aurel dan Oka dan menggunakan pedangnya untuk menahan Kunihiko. Tapi dengan menggunakan satu tangannya merah melancarkan serangan gelap pada Asaka. Dan itu berhasil melubangi tubuh Asaka. Namun di waktu yang bersamaan Asaka juga berhasil melepaskan Dragon Wind ke tubuh merah. Dragon Wind itu adalah sihir ultra agung yang bisa membunuh satu naga dengan sekali serangan. Tapi ya mungkin satu naga level bawah yang Asaka maksud. Jadi saat itu merah menerima serangan langsung bertubi-tubi dari semua sisi. Melihat kesempatan itu, Kunihiko mendaratkan tebasannya dengan sekuat tenaga dan itu mengenai tubuh merah secara langsung. Namun begitu terkejutnya mereka kalau semua serangan itu bahkan tidak bisa melukai merah sedikit pun. Serangan pedang Kunihiko hanya berhasil menggores kulit merah, padahal itu tebasan terkuatnya. Asaka berpikir setinggi apa statistik yang dimiliki oleh merah, kenapa dia bisa sekuat itu. Lalu dengan sekejap merah bisa membalikkan keadaan dan menjatuhkan Kunihiko dengan pedangnya. Namun bukannya mengambil kesempatan itu, merah malah mundur dan meninggalkan mereka. Merah hanya mengatakan satu kata, yaitu menarik. Tentu Kunihiko dan Asaka tidak mengerti kenapa merah tiba-tiba mundur, tapi satu hal yang pasti, untuk kedua kalinya merah membiarkan mereka hidup dan itu sangat menyedihkan bagi mereka berdua. Padahal dari dulu mereka tidak pernah berhenti untuk berlatih agar suatu saat bisa membalas merah, namun lagi-lagi mereka mendapat penghinaan besar dari merah. Saat itu Kunihiko yang melihat kondisi tubuh Asaka terus berteriak agar jangan mati dan dengan panik dia berusaha menyembuhkan lubang yang ada di tubuh Asaka. Namun dari tadi Asaka juga sudah menggunakan healing magic, jadi untuk sementara dia akan bertahan. Lalu tiba-tiba bocah berjubah hitam tadi mendekati mereka dan ikut menyembuhkan tubuh Asaka. Mereka pun sangat berterima kasih untuk itu. Namun Asaka dan Kunihiko bisa melihat wajah bocah itu dan ternyata dia adalah seorang elf, jadi Asaka menanyakannya. Dan di sini Oka Sensei mengenalkan dirinya sekaligus memanggil Kunihiko dan Asaka dengan nama asli mereka. Tentu mereka berdua sangat kaget karena mungkin itu pertama kalinya mereka bertemu dengan sesama reinkarnator. Saat itu pasukan iblis merah juga ditarik mundur dan untuk sementara benteng itu berhasil mereka lindungi walaupun mengalami kerusakan parah akibat tombak kegelapan merah sebelumnya. Jadi ini peperangannya terjadi di malam hari guys. Karena ya kondisi terbaik merah saat malam hari.
Nah, saat tadi merah memutuskan untuk mundur itu sinar matahari udah mulai keluar dan otomatis kekuatan merah juga akan sedikit melemah. Walaupun merah menggunakan kostum buatan Shirori, tapi ya tetap saja itu tidak melindungi merah secara mutlak dari sinar matahari. Mau bagaimanapun, merah adalah seorang vampir, jadi kalau di siang hari dia akan mengalami penurunan kekuatan. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Aurel, guys. Aurel berasal dari keluarga bangsawan yang lumayan miskin, makanya dari kecil dia sudah bekerja. Dan kebetulan dulu Ronan mau menjadikannya sebagai asisten pribadi. Jadi Aurel sudah sangat paham seperti apa kakek Ronan itu. Aurel sih menganggapnya sebagai monster yang menjelma sebagai manusia dan tidak logis dalam segala hal. Dan dia sangat maniak pada ilmu sihir. Ronan pernah mengatakan kemungkinan Aurel itu lebih berbakat dari Julius dalam hal sihir kalau dia mau berusaha. Cuma Aurel itu tidak terlalu tertarik untuk menjadi kuat. Dulu Aurel hanya ingin menguasai sihir penyembuhan karena bagi dia itu sangat berguna. Soalnya kalau berpergian sama kakek Ronan, pantat Aurel seringkali merasa sakit. Jadi kalau punya sihir itu kan dia bisa menyembuhkan pantatnya sendiri. Namun suatu hari Ronan melihat Aurel yang sedang menggunakan sihir. Dan semenjak saat itu Ronan menjadi terobsesi untuk melatih Aurel bersamaan dengan pelatihan Julius. Padahal Aurel sudah beberapa kali melarikan diri, tapi Ronan selalu menemukannya. Dan karena hal itu juga, Aurel tertarik untuk menguasai Space Magic agar bisa teleportasi dan lari dari kakek Ronan. Dia pun dengan cepat bisa menguasainya, bahkan di waktu ini Aurel adalah penyihir terkuat kedua di Reksanan setelah kakek Ronan. Makanya dia diberi tugas untuk menjadi ajudan penguasa kota itu. Dan hampir semua rencana di benteng itu, Aurel yang sudah merencanakannya. Saat sudah tumbuh dewasa, tujuan Aurel hanya ingin menikah dan hidup damai tanpa harus bekerja keras lagi. Namun sampai saat ini pun belum ada pria yang melamar dirinya. Padahal tubuhnya sangat seksi dan ternyata Aurel juga tahu kalau Julius sering memandangi OP mantapnya. Asisten Aurel sih mengatakan kalau selera Aurel yang terlalu tinggi makanya belum menikah sampai saat ini. Terkadang mereka juga menyarankan untuk menikah saja dengan Julius, namun Aurel tahu kalau Julius itu tidak bisa diam di satu tempat dan selalu berkeliling dunia. Jadi Aurel tidak tertarik dengan kehidupan seperti itu. Saat itu, Aurel dan para asistennya sedang memperbaiki kerusakan benteng yang sebelumnya terkena tombak kegelapan merah. Dan Aurel baru tahu kalau di luar sana ada orang yang sama mengerikannya dengan kakek Ronan. Dan untung saja orang itu memutuskan untuk mundur, tapi saat itu Aurel juga berhasil memukul mundur pasukan iblis yang dibawa oleh merah. Namun jika ada serangan berikutnya, Aurel tidak yakin bisa mempertahankan benteng itu karena tadi ada Kunihiko dan Asaka yang sempat menahan merah dan mereka pun terluka cukup parah. Sedangkan merah masih dalam kondisi terbaiknya. Melihat pihak iblis mempunyai orang sekuat merah, Aurel jadi sempat kepikiran mengenai Ronan dan Julius, apakah mereka baik-baik saja. Lalu setelah itu, Aurel masih terus membahas masalah pernikahan dengan para asistennya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari GR, sehat aja bang. Oke, makasih bro. Lalu dari Shinsekai Apparel, promosi rutin buat yang mau beli kaos anime atau kostum bisa langsung ke Shinsekai Apparel. Ya, makasih bro. Dan ada dari Clay, mungkin nama asli Wakaba adalah Wakaba the Hero. Makanya dia mewarisi Will of D. Masih dari orang yang sama. Mungkin dia juga menciptakan sistem dunia One Piece karena keganasan marga D dan nama buah setan. Dan karena D adalah dewa jahat. Kayaknya sih emang gitu guys, tapi thank you bro. Lalu dari Naeuri, jadi gini. Nah gitu, mungkin maksudnya gitu sih. Oke, makasih bro. Dan ada dari Adagaki Poho sama. Semangat Min, semoga channel ini terus berkembang. Amin, thank you bro. Lalu dari Doni, lanjut terus Sensei. Iya, makasih bro. Oke, itu semua dari Sabaria. Makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf. Atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.